Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ardiansyah. Saya dari kelas 2B, program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara pemilu dan demokrasi. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintah yang seluruh rakyatnya turut serta dengan perantaraan wakilnya. Pemerintah rakyat, kemudian demokrasi juga diartikan sebagai KBBI, sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Pengertian pemilu atau singkatan dari pemilihan umum adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara. Suatu negara, pemilihan umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan kepemimpinan dan kebijakan negara. Fungsi pemilu dalam demokrasi. Secara umum terdapat dua alasan yang menjadikan legitimasi begitu penting, yakni mendatangkan kestabilan politik dan membuka kesempatan bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan. Pertama, legitimasi akan mendatangkan kestabilan politik dan perubahan sosial. Pengakuan dan dukungan masyarakat akan menciptakan pemerintahan yang stabil sehingga pemerintah dapat membuat dan melaksanakan keputusan yang menggantungkan masyarakat. Selain itu, pengakuan dan dukungan masyarakat akan mengurangi penggunaan sarana paksaan fisik sehingga anggaran dapat dialihkan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat dan dapat membuat perubahan sosial. Prinsip demokrasi yang didukung oleh pemilu. 1. Kedaulatan rakyat. Pemilu memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan perwakilan mereka, yang mencerminkan prinsip bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat. Dengan memilih rakyat, terdapat menentukan siapa yang akan membuat keputusan atas nama mereka. Yang kedua, ada kesetaraan suara. Dalam sistem demokrasi, setiap suara memiliki nilai yang sama. Pemilu memastikan bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak suara yang setara, tanpa memandang status, sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Yang ketiga ada partisipasi pemilu, memungkinkan warga negara untuk terlibat dalam proses politik. Partisipasi aktif dalam pemilu tidak hanya memberikan suara, tetapi juga berperan dalam menentukan arah kebijakan dan pemerintahan. Yang keempat ada keadilan atas kekuasaan. Pemilu memastikan bahwa kekuasaan politik berada di tangan rakyatnya. Dengan memilih pemimpin melalui pemilu, masyarakat memiliki kontrol atas keputusan politik yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka dan dapat menentukan arah kebijakan negara. Yang kelima, akuntabilitas pemerintahan. Melalui pemilu, masyarakat memiliki mekanisme untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Para pemimpin yang terpilih harus akuntabel kepada masyarakat dan setiap menerima kritik serta pertanggungjawaban atas tindakan dan kebijakan yang mereka stabil. Yang keenam ada legitimasi kepemimpinan. Pemilu memberikan legitimasi politik kepada pemerintah yang terpilih. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas politik negara dan kecurangan legitimasi. Keputusan pemerintah di mata masyarakat. Pemimpin yang terpilih secara demokratis memiliki lebih banyak legitimasi moral untuk memimpin masyarakat. 7. Memperkuat prinsip-prinsip demokrasi.
Pemilu sebagai bagian dari sistem demokrasi membantu memperkuat prinsip-prinsip demokrasi seperti persamaan hak, kebebasan berpendapat, pengambilan keputusan mayoritas, serta pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya ada money politik. Praktek politik uang yang disingkat menjadi money politik seringkali terjadi dalam pemilu di mana calon atau partai politik menggunakan uang atau sumber daya material untuk memenangkan pemilu. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan yang merugikan calon yang tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup, serta merusak prinsip demokrasi yang seharusnya bersifat merata dan adil. Yang kedua, demokrasi oligarki politik. Dalam beberapa kasus, pemilu sering kali dimanfaatkan oleh kelompok atau individu tertentu yang memiliki kekuatan politik atau finansial yang besar untuk mendominasi proses politik. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya oligarki politik, di mana kekuasaan politik terpusat pada kelompok-kelompok elit yang memiliki kontrol atas proses pemilu. Yang ketiga, politik identitas dan konflik. Pemilu juga bisa menjadi ajang untuk memanas-manasi politik identitas, seperti suku, agama, ras, dan gender, yang dapat memicu konflik sosial dan polarisasi di masyarakat. Hal ini dapat melemahkan solidaritas sosial dan harmoni antar kelompok dalam masyarakat. Yang keempat, pengaruh media massa. Media massa memiliki peran yang penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi hasil pemilu politik. Kontrol media oleh pihak-pihak tertentu atau disinformasi yang disebarkan oleh media dapat mempengaruhi proses pemilu dan mengganggu keadilan serta keberlangsungan demokrasi. Yang kelima, rendahnya partisipasi pemilih. Terkadang tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu cenderung rendah, terutama di negara-negara demokratis yang sudah mapan. Hal ini dapat menimbulkan legitimasi yang rendah terhadap pemerintah yang terpilih dan menimbulkan pertanyaan atas keabsahan representasi rakyat dalam pemerintahan. Selanjutnya ada tantangan dalam pemilu dan dampaknya terhadap demokrasi, kecurangan, dan penipuan pemilu. Tantangan kecurangan pemilu seperti pemalsuan suara, penyimpangan dalam penghitungan suara, dan manipulasi hasil pemilu dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Dampak hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik, penurunan partisipasi pemilih, dan melemahnya legitimasi pemerintah terpilih. Selanjutnya ada secara umum, hubungan antara pemilu dan demokrasi membantu menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan representasi yang adil dan seimbang dalam pemerintahan, dan memberikan legitimasi kepada pemerintah yang terpilih secara demokratis. Dengan demikian, pemilu dan demokrasi saling mendukung dan menjaga fondasi utama dan sistem politik yang demokratis. Secara umum, hubungan antara pemilu dan demokratis membantu menjaga keseimbangan dan kekuasaan, memastikan representasi yang adil dan seimbang dalam pemerintahan, dan memberikan legitimasi politik kepada pemerintah yang terpilih secara demokratis. Dengan demikian, pemilu dan demokrasi saling mendukung dan menjadi fondasi utama dalam sistem politik yang demokratis. Pemilu memberikan kesempatan bagi rakyat-rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil mereka yang akan mewakili kepentingan dan aspirasi mereka dalam pemerintahan. Hal ini merupakan manifestasi langsung dari prinsip demokrasi yang menempatkan kekuasaan politik di tangan rakyat.
Melalui pemilu, rakyat memiliki kontrol atas pemerintahan dan dapat menentukan arah kebijakan negara melalui suara mereka. Selanjutnya, ada negara yang mengalami krisis demokrasi akibat pemilu. Banyaknya negara memiliki krisis demokrasi akibat pemilu, baik karena hasil pemilu yang dipertanyakan, ketidakadilan proses pemilihan, atau ketidaknyamanan lembaga-lembaga demokrasi untuk mengalami perselisihan secara efektif. Beberapa contoh negara yang mengalami krisis demokrasi akibat pemilu adalah yang pertama ada Venezuela. Venezuela telah mengalami krisis politik dan demokrasi yang mendalam dalam beberapa tahun terakhir. Pemilu sering dianggap tidak adil dan penuh kecurangan. Perselisihan mengenai hasil pemilu, terutama yang melibatkan Presiden Nicolas Maduro, telah memicu ketentangan politik yang signifikan dan krisis kemanusiaan. Myanmar, setelah pemilu 2020 yang memenangkan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang bisa disingkat menjadi NLD, yang dipimpin Aung San Suu Kyi, militer Myanmar Tatmadaw mengklaim adanya kecurangan pemilu dan melakukan kudeta pada Februari 2021. Hal ini memicu krisis politik yang parah dan penindasan brutal terhadap proses protes anti-kudeta. Namun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hubungan antara pemilu dan demokrasi juga memiliki kecurangan dan tantangan sendiri, seperti praktek politik uang, dominasi oligarki politik, konflik identitas, dan rendahnya partisipasi pemimpin. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus memantau dan memperbaiki proses pemilu serta sistem demokrasi agar dapat berjalan dengan lebih adil, transparan, dan merata. Kesimpulan, pemilu adalah fondasi penting dari sistem demokrasi, berfungsi untuk memastikan partisipasi rakyat, memberikan legitimasi kepada pemerintah, menjaga akuntabilitas, memungkinkan perubahan, dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Tanpa pemilu yang adil dan transparan, prinsip-prinsip demokrasi sulit untuk ditegakkan dan dipertahankan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.